Halo sahabat SBJ semua. Kali ini kita ketemu lagi di program SBJ Expert Says. Beda dengan sebelumnya, kali ini kita datang di satu tempat yang mungkin bisa ngelihat dari backgroundnya kok kayak lagi di atas rumah orang kali ya. Jadi kita akan berbicara mengenai beberapa produk bangunan bersama ahlinya. Dengan saya, Rian, Direktur Operasional dari SBJ. Dan di samping saya ada Bu Resa Siregar sebagai Key Account dan Marketing Manager on the line. Halo Bu Resa. Halo Pak Rian. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Udah mulai aktivitas normal. Sudah normal. Jadi mungkin sahabat SBJ belum banyak tahu Bu Resa siapa nih, gitu ya. Boleh introduce? Oke. Kalau ditanya Resa siapa, saya manusia sih Pak. Jadi saya handle Key Account dan Marketing di PT Indonesia. Saya handle untuk account besar di Ondulin, dan juga manage untuk komunikasi dan marketing activity untuk di Ondulin Indonesia. Oke. Mungkin kita langsung aja nih, penasaran kali ya, seperti apa sih ya Onduline itu. Karena kalau kita lihat sekarang, rumah nggak lagi kayak dulu. Mungkin kalau dulu kita bisa lihat atap rumah isinya genteng tanah liat. Betul. Atau mungkin genteng beton gitu ya. Betul. Terus ada beberapa orang yang beropini, ditaruh di atas nggak kelihatan gitu ya. Betul. Tapi sekarang makin variatif nih. Betul. Setelah muncul mungkin sekitar tahun 2000-an ya, muncul genteng keramik. Betul. Terus habis itu muncul lagi atap UPVC, lalu polikarbonat. Nah, sekarang Onduline muncul dengan tipe produk yang baru, mungkin boleh dibilang ya. Kategori produk yang baru, bahan yang baru boleh dibilang, dengan nggak banyak mungkin orang tahu, seperti halnya genteng keramik atau genteng polikarbonat yang biasa dipakai buat kanopi. Bu Resa bisa ceritain nggak seperti apa sih Onduline jadinya? Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau biasanya identiknya atap itu adalah sebagai penutup bangunan. Tetapi kalau kita melihat suatu bangunan, kita lagi jalan nih, terus kita melihat suatu bangunan, yang dilihat pasti ke atas dulu baru ke bawah. Oh, justru harusnya biasa kita melihat tuh posisi pandangan kita ngelihat ke atas ya, ngelihat ke bawah. Nggak pernah kita melihat suatu bangunan itu dari bawah ya. Jadi tanggapan yang orang bilang di atas ini nggak kelihatan, justru kayaknya nggak gitu tepat dong ya. Jadi sekarang apalagi dengan banyaknya teman-teman arsitek ya kan, yang sudah jago mendesain segala macam jenis atap gitu yang dia pergunakan untuk bahan bangunannya dia gitu kan, itu bisa menjadi salah satu daya tarik juga. Jadi orang tidak hanya menggunakan atap atau genteng itu sebagai penutup bangunan, tetapi sekarang orang sudah membuatnya juga menjadi salah satu bagian dalam satu bangunan. Jadi desainnya yang berkesinambungan antara atap sampai dengan si bangunannya tersendiri gitu. Sehingga lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sekarang sudah mulai aware. Bukan hanya sebagai penutup atap, tetapi juga yang memang aman. Jadi orang memilih atap itu adalah dari sisi safety. Karena Bapak tahu kan gitu, Parian tahu bahwa saat ini angin kencang ada di mana-mana. Terutama di Indonesia, terus sudah gitu gempa segala macam gitu, sehingga orang tuh sudah mulai aware bahwa dia harus memilih bangunan yang memang bisa melindungi. Bukan hanya dari panas dan dingin, tapi dari sisi kenyamanan yang tidak berisik, dari sisi panas, dari sisi juga cuaca iklim sekarang yang biar kalau ada angin kencang gitu kan, tetap aman nih si atapnya. Jadi ya kita mesti sedikit geser ya anggapan yang
atap nggak kelihatan adanya di atas. Justru sekarang malah orang menjadikan ini satu desain yang utuh. Betul. Dari atas sampai bawah. Betul. Gitu. Jangan ya. sampai aneh nanti bangunannya udah bagus, atas desainnya udah bagus, tetapi pas lagi dia milih atapnya nggak matching. Ya kan, makanya sekarang warna-warna banyak gitu kan. Kalau dilihat di belakang, warna si genteng ini juga aneh nih, ada item-itemnya gitu. Nggak satu warna ya? Nggak satu warna, karena ini dia mengambil konsep 3D. Kita nggak ngomongin produk ya, kita masih ngomongin warna gitu. Jadi ketika dia sudah dipasang di atap, orang melihat dari jauh itu ada siluet-siluet 3D-nya, sehingga akan menambah nilai suatu bangunan itu sendiri. Dari sisi yang berbeda mungkin jadi terlihat berbeda lebih artistik gitu ya. Kita nggak lihat ini sebagai apa ya, kalau orang bilang yang penting kita ketutupan gitu ya. Kalau nggak dilihat juga tuh kan, itu banyak sekali tuh ya mitos beredar tuh ya. Apalagi kita lihat juga kemiringannya berapa. Kemiringannya juga pengaruh. Kan beda-beda gitu kan. Ada yang kemiringannya 5 derajat, 10 derajat, yang landai. Apakah semua jenis atap bisa dipergunakan untuk yang landai? Betul. Kan semuanya gitu kan. Ya, kan nggak semua standar dengan kemiringan. Ada yang minimalis, miring gini. Apakah atap semua atap bisa? Kan tidak juga gitu kan. Sekarang malah ada yang pasang agak hampir lurus vertikal ya. Berarti dia nggak bisa nih yang untuk atap-atap yang berat-berat gitu kan. Betul. Copot gitu turun ke bawah ya. Lengser lah gitu kan. Jadi memang disesuaikan sekarang. Ada satu mitos lagi tuh, biasanya begini ya, karena nggak kelihatan, udahlah, yang penting harganya aja. Jadi nggak mikirin lagi fungsi yang tadi dibilang berat atau ringannya, atau mungkin apakah ini tahan terhadap tadi angin segala macam. Berarti asumsi orang yang memilih atap hanya berdasarkan harga kayaknya perlu dikoreksi ya. Nah, yang harus dikonsen itu harganya yang mana? Harga di awal, apakah harga sampai beberapa tahun ke depan? Jangan sampai kita memilih produk suatu atap, harganya murah nih, tapi 1-2 tahun dia butuh maintenance, kebocoran lah, apa segala macam, otomatis cost lagi. Retak lah ya. Dia pilih atap yang harganya lebih murah, tetapi dia butuh insulasi di bawahnya karena panas, cost lagi, gitu kan. Dia pakai atap yang konvensional, tetapi dia butuh semen dan yang lain-lain segala macamnya. Otomatis ada biaya untuk si tukangnya pasang semen. Betul. Beli semennya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi harga, sekarang tuh customer udah mulai pinter, udah mulai aware gitu kan. Dia spend budget di awal, tetapi untuk masa yang lebih panjang. Istilahnya maintenance free. Maintenance free gitu kita nggak mau ntar repot lagi gitu ya. Karena dia udah beli, mesti beli semen dulu. Saya mesti beli insulasi di bawahnya lagi. Jadi kan banyak cost yang mesti di prepare nih. Belum lagi ntar 2-3 tahun udah mulai bocor apa segala macam, cost lagi. Jadi lebih baik kita investasi di awal. Ya kan, investasi di awal yang sebenarnya ketika kita hitung harganya tuh bisa lebih murah. Jadi kalau ngomong harga kita bisa bilang relatif karena harga, betul, karena kita mau tahu sebenarnya pada akhirnya apakah keputusan kita bikin kita susah nantinya, apa malah jadi bikin kita lebih aman dan nyaman dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman pilih berdasarkan pendek gitu, bilang ini lebih murah nih gitu ya. Kenyamanan itu penting. Yang poin penting adalah ketika kita memilih bahan bangunan adalah 2, kenyamanan dan keamanan. Nyamanan dan keamanan, betul. Contoh 2 tahun terakhir kita masa pandemi banyak orang kerja di rumah. Betul. Otomatis kan kerja di rumah itu butuh konsentrasi yang baik, ada saat meeting dan yang lainnya. Gitu. Kalau lagi hujan berisik. Itu kan sedangkan lagi online meeting gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat bad mood gitu kan. Terus sudah gitu panas. Kalau dia panas, otomatis kan dia mesti nambah AC. Biaya untuk listrik jadi malah efeknya ke hal-hal lain, yang mendukung itu ya. Gitu. Jadi kalau kita memang sudah memilih atap yang baik, atap yang pas, yang nggak berisik, yang memang dia tahan terhadap panas gitu kan, kenapa enggak kita pakai dari awal? Jadi concern kita kalau milih atap lebih baik tadi ya nyaman atau aman, supaya 2 hal itu terpenuhi, efeknya kita bisa
long term. Long term, betul sekali. Nggak cuman sekarang lebih murah bayarnya gitu kan, tapi ntar berkali-kali manggil tukang benerin ini benerin itu kan? ya. Belum waktu juga kalau udah gitu ya. Merusak mood kita, mengganggu ke pekerjaan betul, kita. Betul. Ya jadi memang faktor yang lebih kita harus perhatiin ya tadi aman, nyaman itu. Betul. Supaya jangka panjang. Banyak banget sekarang bingung waktu pas nyambunginnya lagi ke kanopi. Kadang rumah sekarang kan dengan sistem klaster kebanyakan tuh tanpa kanopi gitu ya. Betul. Jadi waktu mau bikin kanopi pun biasanya malah jadi beberapa saya pernah lihat tuh jadi aneh ya desainnya. Maksudnya mungkin atapnya tipe bahan tertentu lalu kanopinya pakai bahan yang berbeda. Akhirnya aneh. Udah gitu tadi seperti Bu Resa bilang kadang-kadang juga bukan cuman desainnya jadi aneh, berisiknya, gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang alternatif yang paling yang paling tadi secara kita udah pilih kita mau yang aman dan nyaman. Sekarang kita mau yang bergeser, kita pilih yang seperti gimana sih ya, seperti apa sih supaya secara desain pun menarik dan tadi nggak berisik, nggak panas gitu ya. Apakah ada bahan tertentu yang bisa memfasilitasi itu semua? Oke, jadi kita nggak ngomongin hanya di satu sisi di kanopi. Kita ngomongin nih atap itu kan diaplikasikan kan dengan berbagai macam ya. Bisa sebagai bangunan utamanya, bisa sebagai bangunan tambahan. Salah satunya bangunan tambahan itu kan ada kayak teras. Betul. Terus udah gitu ada juga buat karpot gitu, ya. Itu kan bagian dari bangunan tambahan. Nah kita melihat adalah yang mau kita pakai ini untuk apa dulu, ya kan? Terus yang kedua, material yang paling pas itu seperti apa untuk wilayah tropis. Jadi kita sesuaikan juga dengan di mana kita berada. Iya, kita tinggal di negara mana. Tropis itu otomatis identik dengan dua hal, hujan dan panas. Hujan dan panas, pasti ya. Kalau panas bisa panas banget. Kalau sekarang hujan, ekstrim lagi. Panasnya panas banget. Tiba-tiba hujan. Hujannya langsung juga nggak tanggung-tanggung. Hujannya gede. Itu harus kita pikirkan. Jangan sampai hal yang kita lupakan sehingga membuat problem nantinya. Yang pertama, carilah atap yang memang memiliki karakteristik cocok untuk daerah tropis. Salah satunya adalah atap bitumen berkorogasi. Berkorogasi itu bergelombang. Ya, bergelombang. Kenapa? Jadi nggak flat ya. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, ini kan tipikal untuk si atap. Ini saya ada sampel ya. Saya buka ya sampelnya ya. Biar lebih gampang. Jadi korogasi maksudnya bergelombang gitu. Bergelombang. Karena kan beberapa sekarang malah mengarahkan ke trennya karena itu bisa juga. Tapi nanti kita ada pembicaraan khusus tuh terkait dengan tipe yang atap ada. Karena dari sisi pemasangannya berbeda, dari sisi pengaplikasiannya lah ya itu berbeda ya. Sekarang kita bahas yang bergelombang. Ya. Ini yang udah potongan ya. Aslinya tuh dia di 2 meter. 2 meter. Ini adalah atap yang pas untuk di daerah tropis. Kenapa? Yang pertama dia ringan. Dia cuma 4 kilo per meter persegi. Per meter persegi 4 kilo. 4 kilo saja. Berarti 2 meter sekitar 8 kilo lah ya. Kalau ini kan 2 meter. Nggak nyampe ya. 6,4 karena lebarnya nggak nyampe semeter ya. Ini yang modelnya seperti bergelombang keseng, tapi kita non asbestos dan non metal. Ini modelnya seperti ini. Yang kedua adalah seperti di belakang nih. Ya kan modelnya seperti genteng. Ini saya keluarin juga sampel potongannya ya. Ini sebenarnya lebih untuk bisa menjelaskan kenapa. Nah, kalau dilihat di sini gelombangnya sama tingginya. Gelombangnya sama. Apa sih fungsi dari gelombang yang tinggi? Nah, ini menarik nih. Ini kan atapnya itu kan dipasangnya itu kan overlap nih. Ya, saling betul. Curah hujan di Indonesia kan sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau atapnya tidak atap gelombangnya ini tidak tinggi, otomatis nanti air bisa masuk nih dari celah sini.
Oh, Kalau iya dia betul pendek, betul. otomatis pada saat kan yang namanya atap itu kan dipasang susunnya kan ditimpa. Saling Nah, kalau nimpa. dia tidak memiliki gelombang yang tinggi, dia bisa ada air masuk dari samping. Nah, jadi celah ini kalau dia nggak tepat, artinya tinggian nggak pas, gelombangnya nggak Betul. benar, air Dia masuk. Terus yang kedua, fungsi dengan gelombang Itu berarti salah satu penyebab bocor ya. salah satu penyebab Oke. bocor, ya kan? Oke. Yang kedua, dengan dia gelombangnya tinggi, otomatis aliran air akan lebih lancar. Ah, Terus yang di beberapa daerah di Indonesia, khususnya untuk di Indonesia Timur, air itu masih bisa ditadah untuk dipergunakan yang lainnya. Gitu, misalkan untuk mencuci apa segala macam. Oke. Atap ondulin ini tidak beracun. Dia sudah memiliki sertifikat Green Label Indonesia. Oke. Sehingga atap air yang air yang melewati masih bisa ditampung, masih bisa digunakan. dimanfaatkan lagi untuk Oke. wilayah-wilayah yang di Indonesia Timur. Oke. Jadi kita menyesuaikan dengan karakteristik di Indonesia. Ya. Terus poin yang selanjutnya, karena dia ringan dan dia tidak tajam, ringan dan tajam nih, gitu. Oke. Sehingga cocok untuk daerah yang rawan gempa. Rawan Cocok. gempa dan Oke. angin kencang. Karena yang pertama dia ringan, Oh, jadi- otomatis dia akan mengikuti struktur baja ringannya. Dia kan dipasang di baja ringan dipasang di baja ringan. dengan sistem penyekrupan. Otomatis dia akan langsung terikat dengan dia sistemnya ini fleksibel nih. Atapnya ini fleksibel, bukan atap yang keras Kaku nih. gitu ya. Dia fleksibel. Jadi bisa Dia patah tidak atau apa. sampai 180 derajat untuk model atap 180 Oh, derajat. jadi ini malah kalau kita lekuk bisa 180. malah bisa gitu ya, Nah, nggak akan patah atau dia akhirnya akan menyesuaikan dengan si rangkanya. Otomatis ketika nanti terjadi gempa, semoga tidak terjadi gempa Ya. di mana-mana Ya, ya. Kalau ya. terjadi ada bencana gempa, otomatis amit-amit kalau amit-amit, terjadi dia akan mengikuti struktur rangkanya. Jadi kalaupun dia sampai lepas, dia pergerakan rangka, jadi dia menyesuaikan gitu ya. dia akan Oke. mengikuti. Nah, Oke. kita banyak banget dipakai untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa, Ya, gitu ya. kan? Karena salah satunya memang kita harus mencari produk yang cocok untuk wilayah rawan gempa. Ini satu lagi istilahnya apa ya, menangkal mitos yang ada. Kalau dulu kan dengan bahan asbes, asumsi orang karena terlalu ringan, jadi sering terbang katanya karena terlalu ringan. Berarti ringan itu bukan masalah utama sebenarnya ya, tapi Iya. apakah dia fleksibel mengikuti Jangan pergerakan rangka. Atap ringan ada beberapa tipe, tapi tidak semuanya itu dia aman. Oh, Ringan, twing, dia terbang, melukai orang. iya. Ya kan, kegaret Ya, apa ya. segala macam, akhirnya terluka lah gitu Ya. kan. Tapi kita istilahnya kalau kejatuhan pun ya udah, ini atapnya tuh nggak tajam. Ringan juga kan ini Iya, ya, jadi jadi aman. nggak melukai Tidak gitu ya. melukai, gitu. Kalau amit-amit sampai Ya. terjadi hal yang lebih tidak diinginkan lagi. Sama dia kuat Ya. tahan angin 318 km per jam. Wow, Gitu kita sudah kenceng dong ya. kita sudah melakukan pengujian karena daerah tropis itu banyak bukit-bukit. Ya, ya, ya. Daerah kita punya banyak dataran tinggi yang memang memiliki angin kencang. Jadi intinya adalah menggunakan brand apapun, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan alam kita yang memang harus disesuaikan. Ya. Sama carilah produk yang memang dia itu memiliki teknologi ramah lingkungan. Oh, Gitu. karena kita sekarang bergeser zamannya ya. Kalau dulu kan kita nggak terlalu pikirin tuh ya bahan ramah lingkungan apa. Sekarang masyarakat lebih aware, Iya, betul. lebih ini. Jadi atap bitumen ini salah satu opsi untuk mendukung lingkungan yang lebih Betul. safe buat Betul, kita betul gitu sekali. ya. Siapa lagi yang mau peduli sama lingkungan kalau bukan kita gitu. Jadi atap bitumen dari Ondulin Ya. itu sudah memiliki label brand sertifikat dari Indonesia. Jadi tadi saya mau sedikit ngulang. Jadi karena dia disusun saling
nimpa ketinggian ini gelombangnya berpengaruh terhadap salah satu tadi yang saya bilang bocor itu gitu ya. Air kan pada turun karena dari air bawah. turun. Kalau dia pendek, atap apapun ya kalau dia pendek otomatis kan ada celah. Jadi tembus deh itu ya. Karena ada dari samping. Oke. Apakah pemasangan skrupnya atau bautnya pengaruh gitu? Karena ada beberapa masyarakat melihat caranya beda-beda. Saya pernah lihat ada yang pasang lebih baik pasangnya di pas lengkungan ini. Ada yang bilang pasangnya di sini karena lebih ngiket katanya ya. Dengan ya saya nggak tahu apakah dua teori itu bertolak belakang atau dua teori itu bisa dipakai untuk jenis yang berbeda. Tapi kalau dari Onduline bagaimana? Karena itu kan bocor buntutnya di bawah nih yang jadi masalah. Jadi setiap produk apapun itu memiliki ketentuan teknis sendiri-sendiri. Karena setiap produk memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Terkadang kekurangan itu terjadi atau disebabkan oleh salahnya pemasangan. Yang sehingga membuat ini produknya bocornya. Akhirnya yang disalahin produknya. Karena banyak orang persepsi karena begini banyakan mitos. Betul ya. Nah itu edukasi memang lebih penting. Tapi ingatlah ketika seseorang menciptakan suatu produk, apalagi building material, pasti sudah ada technical di belakangnya. Technical yang memang sudah men-setting kalau pasangnya harus jaraknya sekian ya, harus ini ada sebab akibatnya. Betul. Ya kan, contoh, ini Onduline. Abis ini kita ngebahas skrupnya. Onduline panjangnya 2 meter. Persepsi panjang 2 meter. Sama aja dengan seng. Jadi saya pasang jarak rengnya 90 cm deh. Bisa nggak? Bisa. Tapi ada akibatnya lagi. Jadi, kalau kita ini materialnya fleksibel. Kalau dia dipasang dengan jarak reng 90 cm, nanti dia bisa menyebabkan melendut. Karena kan jaraknya jadi panjang banget. Otomatis di tengah-tengahnya dia harus menahan beban air hujan. Nah, kita sudah menyarankan jarak rengnya itu 45 cm. Dan harus diikuti. Tidak bisa tidak. Kalau Onduvilla itu sudah ada ininya nih, ikatannya nih di sini, udah pasti nggak salah dia. Udah pasti ketemunya di sini, dan nggak mungkin di sini karena dia kan overlap, numpuk. Di satu nanti dipasang di sini, grup lagi, sebelah sini dipasang lagi, jadi udah pasti di atas gelombang. Harusnya ya dengan tipenya Onduvilla dan Onduline harusnya di gelombang. Kalau dia dipasang di sini salah banget, nanti gelombangnya jadi ngangkat ya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Tapi jarak rengnya nih yang 2 meter ini memang harus jadi salah satu faktor lainnya supaya akibat yang nggak bagus ini kita bisa hindari nih ya. Yang kedua, kita kan memberikan garansi kebocoran 10 tahun. 10 tahun. Tetapi harus menggunakan skrupnya kami. Jadi kenapa? Karena skrupnya kita sudah didesain dengan ketinggian khusus, yaitu 6,5. Nih, ini adalah yang kalau dilihat nih, ini skrupnya kita ini panjang. Ini digunakan untuk Onduline dan Onduvilla. Di sini nih jaraknya ini panjang. Kalau pada di pasaran kan lebih pendek, sekitar 4,5. Ada yang lebih pendek, betul. Nah, fungsinya buat apa? Ini panjang nih udah dipikirkan oleh divisi teknikal, yang mana fungsinya itu adalah untuk bisa mengikat atap dengan rangkanya itu lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Sehingga jika terjadi yang namanya angin kencang atau dia ada bergoyang karena gempa, dia tuh masih tetap stay di rangka, aman ngiket di rangkanya. Ke rangkanya. Jadi tinggi-tinggi dari si skrup ini pun memang sudah dipikirkan oleh tim teknikal gitu kan, yang memang fungsinya itu adalah untuk membuat si atap ini terikat dengan baik di rangka baja ringan. Jadi memang kalau kita ngomongin gimana supaya tidak bocor, gimana nanti akhirnya nggak karatan tuh di bawah-bawahnya, atau gimana supaya awet, memang kita harus perhatiin lagi masing-masing technical dari masing-masing produk ya. Nggak semua bisa kita samaratain gitu ya. Karena kan
masing-masing produk materialnya beda. Materialnya berbeda, Iya kan, betul. otomatis dia mempunyai karakteristik produk yang berbeda-beda juga kan. Jadi memang dari tadi kita ngobrol banyak banget mitos yang harusnya kita udah mulai kayaknya nggak tepat lagi deh ya. Kita kadang-kadang seperti itu ya. Kita lupa untuk belajar sama ahlinya nih. Jadi teorinya berkembang akhirnya malah jadi mitos doang ya, jadi hoax. Jadi SBJ kali ini di Expert Says mencoba meluruskan sebagian mitos yang sebaiknya kita ganti sama landasan fun fact yang menarik nih. Betul banget. Kita main games yuk sekarang. Boleh. Saya punya beberapa pertanyaan. Nanti mungkin Bu Reza bisa jawab dengan cepat. Dan kalau memang ada reason atas jawaban itu, boleh sedikit jelasin ya. Siap, gitu boleh, ya. Boleh, kita main cepat aja, kurang lebih satu pertanyaan 1 jam ya. Oke, boleh 1 jam. Berarti mesti siapin alat apa aja ya. Jadi panjang nanti jelasinnya. Ketahuan tukang bohong nanti ya. Udah mulai malah jadi mitos yang baru. Oke, pertanyaan pertama, salah apa benar kalau kita pasang reng dengan atap bitumen ini lebih dari semeter atau lebih dari kadang menghemat nih, jadi mau jaraknya yang cukup aja lah gitu ya, semeter kayaknya aman gitu. Salah atau benar? Salah. Karena tadi kita udah bahas. Ya. Untuk tipe atap ondulin itu wajib di 45 cm. 45 cm. Dia tidak bisa dipanjang-panjangin. Kalau misalkan dipanjangin ditanya bisa apa enggak? Bisa. Tetapi nanti kalau ada resiko atap melendut, terus udah gitu terjadi kebocoran. Nah, nanti kan akhirnya komplain. Nanti akhirnya pasang tambahan reng lagi di bawahnya. Otomatis kan jadi waste. Kerja ekstra, buang waktu juga. Jadi salah ya. Ikutin teknisnya kalau onduline 45 cm. Fokusnya kenyamanan dan safety. Otomatis kalau sesuai dengan teknis kita akan diberikan kenyamanan dari si produk itu. Apalagi tadi 10 tahun garansinya ya. Garansi waterproofing. Sip. Lanjut pertanyaan kedua. Salah atau benar onduline katanya punya 5 tipe atap? Salah? Kalau ngomongin kategori tipe atap bitumen, kita ada 2. Satu yang atap kita ngomongin bitumen bergelombang ya. Satu yang panjang, yang gelombangnya rapet, namanya ondulin klasik. Yang kedua itu adalah yang modelnya seperti genteng, namanya onduvilla. Jadi salah. Jawabannya adalah 2. Tetapi kalau ditanya dari tipe untuk atap ondulin secara keseluruhan, kita punya 1 atap bitumen. Yang kedua kita punya yang namanya atap seamless atau atap flat. Tadi udah kita bahas tuh di awal-awal atap flat yang sekarang untuk tipe-tipe atap rumah minimalis. Terus yang ketiga kita punya solar panel. Namanya ondu solar. Pokoknya depannya ada ondu-ondu gitu. Ondu-ondu. Yang keempat adalah tipe membran bakar, namanya bitulin. Bitulin membran bakar. Kenapa dia dikategorikan sebagai si atap? Karena kan sekarang udah banyak banget nih model-model rumah minimalis yang dak beton. Atasnya beton. Atasnya beton. Nah, waterproofingnya harus pas. Waterproofing yang pas untuk tipe atap beton adalah membran bakar. Jadi membran ini nanti akan menutup area dak itu sebagai fungsi atap yang melindungi dan juga plus fungsi waterproofingnya. Betul sekali. Jadi tipenya ada beberapa. Ada beberapa. Pertanyaan ketiga, salah atau benar kalau milih atap itu kita harus perhatiin lokasinya? Betul. Yang pertama tadi kita udah ngomongin tropis, daerah tropis. Iklim tropis. Pilihlah atap yang memang sesuai. Pilih yang ringan, yang tidak berisik pada saat hujan. Carilah yang meredam panas, gitu kan. Lalu daerah-daerah yang
yang rawan gempa. Iklim tropis tuh banyak yang daerah-daerah yang gempa, maka pilihlah atap yang memang pas untuk daerah. Pas untuk rawan gempa. Tadi jadi iklim berpengaruh. Betul. Pesisir pantai kan lokasi tuh cari atap yang memang dia terbebas dari korosi, terbebas dari besi, dari metal gitu sehingga atapnya awet. Dan panasnya juga jangan turun ke dalam rumah ya. Daerah puncak ya kan, daerah puncak, dataran tinggi, pilihlah atap yang memang pas dan cocok untuk bisa menahan angin. Tadi Ondulin tahan 318 km per jam. Gitu kan. Jadi memang lokasi itu ya kita harus menyesuaikan atapnya. Jangan sampai di dataran tinggi kita cari atapnya yang berat. Berarti kalau kita boleh bilang Onduline sepertinya bisa menyesuaikan ke semua lokasi ya. Karena basicnya kita nggak ngomongin lokasi tapi negara tropis. Karena karakteristik Indonesia cara keseluruhan negara tropis. Jadi Onduline cocok di daerah tropis. Walaupun di pesisir pantai dan pegunungan punya sedikit berbeda karakternya, tapi Onduline fit ke dua itu. Karakteristik produknya. Jadi karakteristik produknya memang cocok dan sesuai untuk daerah tropis. Wah, ini banyak banget jadinya ya informasi yang kita udah dapetin. Bu Resa, saya banyak thank you nih. Sama-sama. Karena sharing-sharing. Iya, kita udah dapat banyak informasi dan bukan tadi yang kita omong obrolan sok tahu yang akhirnya ya kadang-kadang bukan niatnya sok tahu sih, cuman kita dapat informasi dari yang nggak tepat gitu. Jadi Expert Says menjawab semua hoax atau mitos yang mungkin beredar di masyarakat. Onduline terima kasih, Bu Resa terima kasih. Jadi kalau mau beli Onduline kemana? Di SBJ kita sedia tipe-tipe produk Onduline seperti yang disebutkan Bu Resa tadi. Mau bagaimana belanja di SBJ? WhatsApp bisa, datang ke toko kita bisa. Kita ada 3 toko di BSD, Cisauk dan Cicangkal. Aduh, sekarang zamannya online. WhatsApp silakan atau bisa temui kita juga di marketplace. Beresa, kita tahu bentar lagi nih ada event penting di negara kita, Sumpah Pemuda. Dan sekarang banyak arsitek kita, mungkin kontraktor-kontraktor baik interior maupun eksterior dominasi oleh pemuda-pemuda terbaik bangsa kita. Ada opini dari Bu Resa mengenai hal ini? Kalau dari saya yang terpenting adalah bertanggung jawab. Jadi teman-teman arsitek-arsitek muda, pilihlah material bahan bangunan yang bertanggung jawab. Salah satunya bertanggung jawab itu adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi pilihlah produk-produk yang memang dia ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya kan? Karena siapa lagi nih gitu kan yang akan bertanggung jawab untuk lingkungan ke depannya kalau bukan yang muda-muda. Jadi mulai dari sekarang pemuda-pemuda kita mulai bisa berpartisipasi ramah lingkungan, menggunakan produk-produk ramah lingkungan sehingga alamnya udah nggak rusak-rusak lagi nih ya. Salah satunya di Ondulin kita punya kompetisi yang namanya Ondulin Green Roof Award atau kita sebut dengan OGRA, yang mana kita kita undang semua teman-teman arsitek untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dalam mendesain atap. Mendesain atap untuk daerah tropis. Yang menariknya nanti akan kita selenggarakan, kalau sebelumnya kan levelnya level Indonesia nih, kita akan menaikkan levelnya sampai dengan ke Asia. Tetapi konsepnya masih sama seperti yang sebelumnya, tidak diharuskan menggunakan brand Ondulin. Dia bisa menggunakan brand apapun selama sesuai dengan syarat dan ketentuan litornya. Nah, kita memang memberikan wadah buat teman-teman arsitek untuk bisa bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam memilih atap yang memang sustainable. Ini satu peluang buat pemuda Indonesia unjuk
kemampuan, keterampilannya untuk area yang lebih luas lagi ya. Tapi tetap berkontribusi untuk Indonesia. Tetap mengharumkan nama Indonesia dan kontribusinya terhadap ekosistem Indonesia yang harusnya sekarang ya lebih ramah lingkungan. Betul. Oke, thank you Mbak. Sama-sama. Bu Resa, jadi SBJ ada jargon yang baru nih, namanya bukan toko biasa. Kenapa bukan toko biasa? Karena kita itu satu, bukan cuman transaksi jual beli aja, tapi sahabat SBJ bisa konsultasi, tanya-tanya mengenai sesuatu produk atau teknis suatu produk. Lalu yang kedua ada servis yang luar biasa. Lalu kita ada banyak kejutan yang menanti. Keempat ada kualitas barang yang mumpuni seperti Onduline nih yang jelas banget kualitasnya, bukan main-main, tadi udah mikirin sampai ramah lingkungan ya. Lalu yang kelima kita selalu punya penawaran yang menarik. Jadi nanti bareng-bareng ya, bukan toko biasanya gitu ya. Bantu saya dong. Karena SBJ bukan toko biasa.